Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan materi kita. Untuk materi kali ini kita telah sampai pada materi yang ke-26, yaitu masih mengenai bab salah satu isim-isim yang dibaca nasab. Salah satunya adalah bab la nafiyah lil jinsi, yaitu bab la. Ya, yang kita bahas di sini adalah la, yang mana itu adalah menafikan semua jenis. Ya, jadi la ini fungsinya untuk menafikan semua jenis kata yang kemasukan huruf la ini. Bagaimana? Amalnya la adalah seperti amalnya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi tugasnya la di sini nanti dalam hal i'rab itu sama dengan tugasnya inna, ya, yaitu kalau inna kemarin itu menasabkan isim, ya, yang aslinya dia mubtada kemudian dijadi isim, kemudian yang aslinya khobar dijadikan khobarnya inna, maka di sini tugasnya la itu sama dengan inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nanti kita lihat ke contoh. Kemudian sebelum kita ke contoh, kita lihat beberapa keadaan la dengan isimnya. Karena la dengan isimnya itu ada beberapa keadaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, la beramal seperti amalnya inna jika memenuhi 3 syarat berikut. Ya. Jadi yang pertama, keadaan la dengan isimnya, artinya bagaimana hukumnya la dengan isimnya nanti. Itu yang pertama, la itu bisa beramal seperti amalnya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar itu dengan 3 syarat berikut. Syarat yang pertama, itu isimnya harus berupa nakiroh. Ya, kita telah sebutkan di awal. Silakan buka kembali kalau lupa tentang bab ma'rifat dan nakiroh. Di situ pokoknya selain ma'rifat itu namanya nakiroh. Dan yang ma'rifat itu cuma ada 6, cuma sedikit itu. Maka sisanya selain itu adalah nakiroh. Kemudian syarat yang kedua, la dengan isimnya tidak dipisah dengan kata yang lain. Yang dinamakan isimnya la itu adalah yang jatuh setelah la itu nanti, itu tidak dipisah dengan kata yang lain. Antara la dengan isimnya itu tidak ada kata yang lain. Ya, dengan isim yang nakiroh tadi tidak dipisah dengan kata-kata yang lain. Kemudian syarat yang ketiga, la tersebut tidak diulang-ulang. Ya, syaratnya yang ketiga, la-nya nanti tidak boleh diulang-ulang. Kita langsung ke contoh yang memiliki 3 syarat tersebut, yaitu contohnya la rajula fiddari. La rajula fiddari. Ada contoh yang kedua, la rajula qaimun. Kalau yang la rajula fiddari artinya la rajula tidak ada lelaki sama sekali, tidak ada seorang pun sama sekali. Jadi kita menafikan semua jenis seseorang, semua yang ada di situ enggak ada. La rajula tidak ada seseorang fiddari di dalam rumah. Atau contoh yang kedua, la rajula qaimun, tidak ada seorang pun qaimun yang berdiri. Jadi kita menafikan semua yang berdiri di situ, tidak ada salah satu seorang pun yang berdiri. La rajula, rajula itu menjadi isimnya la, dia dibaca nasab, ya, dia dibaca nasab. Sebenarnya bukan nasab sih, dia mabni nasab atau mabni ala ma yunsabu bihi kalau bahasa kitabnya, yaitu mabni dengan tanda nasabnya. Ya, kalau mabni, bedanya mabni dengan tanda nasab itu kalau mabni itu tidak ditanwin, sedangkan kalau nasab itu atau i'rab nasab itu ditanwin. Cuma di sini ya hampir sama kedudukannya, dia kedudukan nasab. Artinya gini, saya ulangi, la rajula, rajula itu adalah isimnya la dan dia kedudukannya nasab, tapi dia mabni dengan tanda nasabnya. Mabni dengan tanda nasabnya. Di situ rajula adalah isim mufrad dan dia kalau nasab itu dibaca atau ditandai dengan fathah, maka dia dibaca fathah. La rajula fiddari, di rumah. Atau contoh yang kedua, la rajula qaimun. La rajula qaimun. Rajula itu jadi isimnya la, dia hukumnya nasab atau mabni dengan tanda nasabnya yaitu fathah. Qaimun itu menjadi khabarnya la, sedangkan khabarnya la tadi tugasnya adalah merofakkan khobar. Qaimun
itu khabarnya la dibaca rafa dan rafanya adalah dengan dhamma karena dia termasuk isim mufrad. Itu yang pertama yang memenuhi syarat agar beramal seperti amalnya inna. Kemudian keadaan la dengan isimnya yang kedua adalah jika la dan isimnya dipisah dengan kata yang lain, maka wajib dibaca rofa dan mengulang-ulang la. Itu yang kedua. Jika antara la dengan isimnya itu ada yang memisahkan dengan kata yang lain ataupun dengan kalimat yang lainnya, maka isimnya la yang dinamakan isimnya la itu nanti wajib dibaca rofa, dan kalau disebutkan lagi nanti wajib mengulang-ulang la. Kita lihat ke contoh. La fit dari rojulun wala imro'atun. Ya, di situ isimnya la sebenarnya itu adalah rojul. Ya, kita ingin menafikan rojul atau menafikan seseorang di situ. Kita ingin menafikan semua jenis laki-laki yang ada di situ semuanya. Maka di situ akan tapi antara la dengan isimnya yaitu la dengan rojul itu dipisah dengan kata yang lain yaitu dipisah dengan fitari. Fitari jar majrur itu menjadi keterangan la, maka rojulun wajib dibaca rafa. Jadinya la fitari rojulun. Tidak boleh la fitari rojula. Ya, karena dipisah dengan fidar. Fidar itu adalah keterangan, bukan isimnya la. Isimnya la itu yang rojul, maka rojul dibaca rofa, wajib dibaca rofa. Dan kita wajib mengulang-ulang la, wala imro'atun. Di situ juga mengulang wala imro'atun. Kita ulang lagi. La fidari rojulun wala imro'atun. Ya, tidak boleh la fidari rojulun wa imro'atun, tidak boleh. Ya. Harus mengulang-ulang la dan isimnya la wajib dibaca rofa. Itu keadaan la yang kedua. Kemudian keadaan la yang ketiga, jika la dan isimnya tidak dipisah dengan kata yang lain, tapi la tersebut diulang-ulang, ya, ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Kalau yang kedua tadi itu tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, ya. Tidak dipisah dengan kata yang lain. Ini yang ketiga, jika la dan isimnya tidak dipisah dengan kata yang lain, sudah betul. Syarat yang kedua sudah terpenuhi. Akan tetapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi, yaitu diulang-ulang. La tersebut diulang-ulang, maka hukumnya itu ada dua. Yang pertama, boleh beramal seperti amalnya inna. Contohnya, la rajula fiddari wala imro'ata. La rajula fiddari wala imro'ata. Ya, artinya boleh beramal seperti amalnya inna itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Itu amal yang pertama. Atau amal yang kedua itu boleh tidak beramal seperti amalnya inna. Ya, amalnya tidak seperti amalnya inna itu boleh. Itu bagaimana contohnya? Contohnya la rajulun fiddari wala imro'atun. Ya. Itu semuanya la rajulun wala fiddari wala imro'atun. Antara la dengan isimnya tidak dipisah dengan kata yang lain. Akan tetapi la-nya itu diulang lagi. Di belakang itu diulang lagi. Makomnya boleh dua. Yang pertama tadi boleh beramal seperti inna. Ya. Yang kedua boleh tidak beramal seperti amalnya inna alias wajib dibaca rafa, yaitu contohnya seperti la rajulun fiddari wala imro'atun. Ya. Jadi itulah tugasnya inna dan pengamalnya inna beserta syarat-syaratnya. Jadi kalau pembagian atau keadaan la dengan isimnya itu yang pertama itu kalau memenuhi semua syarat. Ya, pembagian yang kedua itu kalau syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kemudian yang keadaan yang ketiga itu kalau syarat yang ketiga tidak terpenuhi, maka itu jadinya hukumnya seperti itu. Ya, itulah hukumnya la nafiyah lil jinsi namanya, la yang menafikan semua jenis. Dan silakan perbanyak latihan, nanti kita usahakan ada latihan. Demikian materi yang ke-26, semoga ada tambahan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.